Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Sungguh sukacita yang besar kita boleh berjumpa lagi pagi hari ini bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasan kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Sungguh kami diberkati pagi hari ini dengan kekuatan yang baru dari Tuhan untuk kami dapat mengawali hari kami dengan mendengar suara Tuhan bersama-sama dengan Sobat Messenger. Kami rindu firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, tersimpan di dalam hati kami, menjadi bread of life, menjadi roti hidup rema yang memuaskan jiwa kami, yang menuntun roh kami untuk terus setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati kami yang lemah, yang terbatas ini untuk terus dengan giat membaca firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang diperenungkan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, diambil dari kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal ke-12 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Kitab Ibrani pasal 12 ayat yang pertama hingga yang ketiga, demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merindangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Ayat yang pertama saya bacakan sekali lagi. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin. Yang berbahagia saat kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita pagi hari ini adalah tanggalkan beban dan dosa. Tanggalkan beban dan dosa. Ketika pasukan Alexander Agung itu sampai di Persia untuk menyerang, menghancurkan dan menguasai Persia, mereka sedang membawa begitu banyak barang rampasan dari perang mereka sebelumnya. Mereka mengalahkan banyak kota, banyak negeri dan kerajaan, sehingga mereka memiliki banyak barang rampasan. Dan itu mereka bawa ketika pasukan Alexander Agung ini menyerang Persia. Dan semua barang rampasan yang mereka bawa itu menjadi beban bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat berperang, bertempur dengan efektif. Sehingga pada hari-hari awal peperangan mereka mengalami kekalahan demi kekalahan. Alexander Agung kemudian menyadari, dia memerintahkan kepada pasukannya untuk mengumpulkan semua barang rampasan mereka, dijadikan satu, lalu dibakar. Sebagian pasukan itu menggerutu, mereka tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Alexander Agung, karena memerintahkan kepada mereka menyerahkan, mengumpulkan barang rampasan itu, lalu dibakar. Namun akhirnya
ketika hal itu terjadi, pasukan Alexander Agung ini seperti memiliki kekuatan yang baru, semangat yang baru, kecepatan yang baru, bahkan kelincahan dalam bertempur dan berperang, sehingga kemenangan pun mereka dapatkan. Jadi ternyata barang rampasan yang mereka bawa itu justru menjadi beban bagi mereka. Dan ketika itu ditanggalkan, mereka seperti punya kekuatan yang baru, kelincahan, keefektifan untuk kemudian berperang dan menang atas peperangan tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, demikian pula kita sebagai laskar Kristus, tentara Kristus. Ketika kita ada dalam pertempuran rohani, peperangan rohani, Paulus mengingatkan kepada kita di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 11 hingga ke-17 untuk kita menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah di dalam peperangan rohani kita. Dan tidak lupa, seperti firman Tuhan yang sudah kita baca dalam Ibrani 12 ayat yang pertama, menanggalkan beban dan dosa yang menghalangi kita mengalami satu pertumbuhan rohani yang makin kuat, mengalami kekuatan rohani untuk mengalahkan berbagai macam pencobaan dan godaan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga digambarkan seperti seorang pelari yang sedang mengikuti perlombaan lari. Maka biasanya sebagai atlet, ketika kita berlari untuk menghadapi sebuah perlombaan, setiap kali kita melihat ada beberapa pelari itu berlatih dengan membawa beban. Entah kakinya diberikan sebuah beban, ataupun di pinggangnya, supaya punya kekuatan yang lebih besar, lebih kuat, dan punya daya tahan yang lebih lama. Tetapi ketika menghadapi perlombaan, menghadapi pertandingan, tentu beban itu kemudian akan dilepas, ditinggalkan, ditanggalkan, dan kemudian mengikuti perlombaan itu. Demikian juga kita, orang-orang Kristen, kita ada di dalam perlombaan rohani untuk terus setia mengikut Yesus dan melakukan semua kehendak-Nya. Maka tanggalkan semua beban dan dosa yang menghalangi, sehingga kita dapat menyelesaikan pertandingan itu dengan baik. Paulus menuliskan kepada kita, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah menyelesaikan perlombaan. Aku telah memelihara imanku. Kita harus menyadari apa yang menjadi beban kehidupan kita. Apa dosa-dosa yang menghalangi kita sehingga kita tidak mengalami pertumbuhan rohani, kekuatan rohani. Kita kalah, kita hancur, bahkan mungkin kita meninggalkan Kristus. Mungkin ada luka-luka batin yang tidak kita akui. Kita tidak memberikan pengampunan kepada orang yang sudah menyakiti kita. Mungkin orang tua kita. Dan itu menjadi beban dalam kehidupan kita dalam mengikut Yesus. Atau kita terjerat di dalam kecanduan, sehingga kita tidak dapat menyelesaikan perlombaan itu dengan baik. Bahkan kita jatuh dan gagal untuk mencapai garis finish. Atau ada dosa-dosa lain yang kita simpan, kita sembunyikan,
Dan itu menjadi beban dalam kehidupan kita mengikut Yesus Kristus. Apalagi Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, kita saat ini hidup di tengah kemajuan teknologi yang begitu pesat. Sehingga segala sesuatu yang buruk itu mudah kemudian diakses, didapat, dilihat, didengar. Dan ketika kita terjerat oleh tawaran dunia ini, itu menjadi satu beban di dalam pertumbuhan rohani kita. Kita menghadapi peperangan rohani dengan ada beban, dengan menanggung beban untuk terus dimampukan memperoleh kemenangan. Kita perlu menyadari apa yang menjadi kelemahan kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita boleh datang kepada Tuhan, mengakui dosa dan pelanggaran kita, dan memohon pertolongan Tuhan untuk dimampukan terus berperang dalam peperangan rohani. Dengan kekuatan Tuhan ada kemenangan demi kemenangan. Setiap kita punya wilayah-wilayah yang menjadi kelemahan kita masing-masing. Ada orang yang mudah marah, tidak sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Ada orang yang begitu mudah tergoda oleh tawaran-tawaran dunia ini yang mendatangkan keuntungan instan. Atau kita cinta uang, cinta harta, cinta materi. Atau kita terjerat oleh kecanduan obat-obat terlarang, pornografi. Atau kita tidak dimampukan, tidak punya kekuatan untuk memberikan pengampunan kepada orang-orang yang sudah mengecewakan kita. Itu semua menjadi beban dalam kehidupan kita mengikut Yesus Kristus. Tanggalkan beban dan dosamu dengan datang kepada Tuhan Allah kita. Karena Yesus Kristus sudah menanggung segala hukuman dosa kita. Penderitaannya di atas kayu salib menggantikan kita menjadi hukuman dosa, dan darahnya yang dicurahkan menguduskan kita, menyucikan kita, sehingga kita beroleh kekuatan yang baru untuk bangkit, berjalan bersama dengan Tuhan, mengalami kemenangan demi kemenangan dengan senjata Allah yang kita miliki. Mari kita melihat, membaca dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 11 hingga ke-17. Efesus pasal yang ke-6 ayat ke-11 hingga ke-12. Demikian firman Tuhan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Inilah yang harus kita kenakan. Inilah yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam segala kehidupan yang kita jalani. Perlombaan iman rohani yang sedang kita jalani sekarang ini.
kenakanlah senjata Allah. Lakukanlah disiplin rohani, membaca firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuji-muji Tuhan. Iman kita dikuatkan, dan melalui firman Tuhan itu menjadi pedang roh yang akan melawan si jahat. Dan kita berkasutkan, katakan tadi, kerelaan untuk memberitakan Injil dan sejahtera. Firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, kita lakukan dalam kehidupan hari demi hari. Tanggalkan semua beban dan dosamu. Akuilah di hadapan Tuhan. Mintalah pertolongan daripada Tuhan. Maka kita akan dimampukan untuk memenangi pertempuran peperangan rohani kita dengan kekuatan dari Tuhan. Bukan kekuatan kita sendiri, tetapi Yesus Kristuslah yang menopang kehidupan kita. Sampai akhir hidup kita didapati setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami disadarkan dalam kehidupan kami sebagai tentara Kristus. Hari-hari yang kami jalani adalah peperangan rohani. Ada banyak godaan, tantangan, pencobaan yang kami hadapi. Dan acap kali kami masih membawa beban dan dosa kami ketika berperang. Kami menyimpan dosa-dosa dan pelanggaran kami. Hari ini kami diajarkan untuk menanggalkan beban dan dosa kami. Mengakui segala dosa, pelanggaran, kelemahan kami di hadapan Tuhan. Terbuka di hadapan Tuhan dan memohon kekuatan pengampunan dari Tuhan untuk kami terus berjalan menyelesaikan perlombaan kami dengan setia. Berkati ya Tuhan, setiap kami Sobat Messenger, kami boleh diingatkan kembali betapa besar kasih Kristus dalam kehidupan kami. Rela mati di atas kayu salib untuk penebusan dosa-dosa kami. Kami dikuduskan dan disucikan untuk hidup layak seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kami Sobat Messenger untuk kami dapat memeriksa di dalam hidup kami masing-masing. Apabila ada dosa, beban yang masih kami tanggung, kami mau menanggalkannya dengan pertolongan Tuhan. Dan kami dimampukan menjalani peperangan rohani dengan menggunakan semua perlengkapan senjata Allah dengan sungguh-sungguh. Kami didapati mengakhiri hidup kami, mengakhiri perlombaan kami dengan baik, dengan setia. Kami serahkan panjang hari ini dalam segala perjalanan kami. Kau lindungi, jauhkan kami dari segala kecelakaan dan niat buruk. Kami dapat sampai dengan selamat apa yang jadi tujuan kami. Kau berkati usaha pekerjaan yang kami lakukan, sehingga semua sungguh mendatangkan kebaikan bagi diri kami ataupun orang-orang yang terhubung dengan kami. Berkati anggota keluarga kami masing-masing yang kami tinggalkan di rumah, baik orang tua kami, suami, istri, ataupun anak-anak saudara kami. Tuhan Yesus juga peliharakan kehidupan mereka di rumah masing-masing. Segala hal yang dibutuhkan, Tuhan Yesus akan berikan kecukupan. Berdoa untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami yang menjalankan pembelajaran, baik secara tatap muka ataupun secara daring. Tuhan Yesus juga akan berikan pertolongan setiap materi-materi pembelajaran, bukan saja mengajarkan secara intelektual pengetahuan, tetapi juga kerohanian, menyadari betapa Tuhan itu berkuasa dalam kehidupan kami. Berkati para guru yang mengajar, berikan kreativitas, pertolongan, sehingga apa yang jadi materi-materi pengajaran dapat disampaikan dengan baik, diuraikan dengan sempurna.
dan membekali anak cucu kami untuk masa depan yang lebih baik. Kami berdoa untuk orang tua kami, untuk kakek nenek kami dalam usia yang semakin lanjut. Mungkin tubuh menjadi lemah, tetapi manusia rohani batiniah kami terus dikuatkan hari demi hari, melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan, sehingga kami menjalani hidup ini dengan penuh ucapan syukur dan semangat untuk menceritakan kasih Kristus kepada banyak orang. Kami berdoa bagi pemerintah daerah di mana kami tinggal, para sobat messenger, baik kota Kudus ataupun di kota-kota yang lain. Tuhan berikan hikmat bagi setiap pemerintah daerah, senantiasa mereka dapat mengambil kebijakan yang tepat, yang mendatangkan keamanan, kesejahteraan bagi warga di mana kami tinggal. Senantiasa Tuhan Yesus akan campur tangan di tengah situasi yang terus tidak menentu ini, di dalam penyebaran virus COVID-19 ataupun keadaan perekonomian. Tapi kami percaya Tuhan Yesus terus akan peliharakan bangsa dan negara kami ini melalui segala kesulitan demi kesulitan. Dengan pertolongan Tuhan ada kesejahteraan, ada keamanan, ada stabilitas yang mendatangkan pemulihan hari demi hari. Berkati untuk bangsa dan negara kami ini. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang penuh kuasa dari Allah Bapa kita di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa menerangkan kehidupan kita hari demi hari, menjadi anak-anak Tuhan yang terus teguh dan setia mengakhiri perlombaan ini dengan kekuatan daripada Tuhan yang menjadi hikmat, yang menjadi tuntunan dalam kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sobat messenger, mari dalam kehidupan yang kita jalani, tanggalkan segala beban dan dosa kita, untuk kita terus diperoleh kekuatan dari Tuhan untuk memenangi peperangan-peperangan rohani, karena Tuhan yang menopang kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus berkati kita semua.